Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 2053 sampai tahun 2057 bab 2054 mendobrak rumah. Aku tidak takut bahaya, aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Tanpa ragu, Ye Yao Yao langsung membalas Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Ye Yao Yao, ekspresi wajahnya tampak sedikit tidak berdaya, dia menoleh ke Yan Wang Xuanyuan Tuo dan berkata, ayo pergi, jika kita menunggu lebih lama lagi, Gongsun Yan dan Gongsun Yuji mungkin akan meninggalkan Yang Cheng. Bagus. Keduanya mengangguk cepat, lalu keluar dari kantor. Zhou Qiao berdiri di sana dan ragu-ragu sejenak, lalu dengan lembut memanggil Fendi Zanders, Tuan Zanders, Anda harus berhati-hati. Aku tahu. Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum, lalu keluar dari kantor bersama Ye Yao Yao. Di sisi lain, Gongsun Yuji pada dasarnya mentransfer semua dana yang bisa dia pindahkan ke rekening luar negeri itu, dan kemudian pergi ke rumah Tang Yun sendirian sesuai dengan instruksi Gongsun Yan. Rumah besar Tang Yun ini dibeli oleh Gongsun Yan 10 tahun yang lalu, namun dia tidak pernah tinggal di dalamnya. Bahkan Gongsun Yuji tidak mengetahui bahwa Gongsun Yan masih memiliki properti di sini. Setelah memasuki rumah Tang Yun, Gongsun Yuji langsung ketakutan dengan keadaan di dalam, karena pada dasarnya ada penjaga setiap 10 meter di rumah ini, dan semua penjaga ini bersenjatakan senjata dan bersenjata lengkap. Para penjaga ini bukanlah orang biasa. Mereka adalah tentara bayaran yang disewa oleh Gongsun Yan dari luar negeri dengan harga tinggi, dan siapapun yang mereka kalahkan berada pada level prajurit misterius, dan mereka juga mahir dalam berbagai senjata. Jika seseorang berani masuk ke dalam mansion, mereka mungkin akan ditembak mati tanpa melihat situasi di dalam mansion dengan jelas. Meskipun penjaga mengetahui identitas Gongsun Yuji, mereka tetap sangat berhati-hati. Sebelum mempersilakan Gongsun Yuji memasuki villa, mereka memeriksa Gongsun Yuji dan memastikan tidak ada pelacak atau pendengar sebelum mengizinkannya masuk. Masuk, ayah. Setelah Gongsun Yuji memasuki villa, dia meneriaki Gongsun Yan dengan nada yang sangat bersemangat. Apakah kamu melakukan semua yang diminta? Gongsun Yan bertanya pada Gongsun Yuji. Ayah, jangan khawatir, saya sudah mentransfer semua uang ke rekening saya. Totalnya hampir 1 miliar yuan. Uang ini seharusnya cukup untuk kita berdua. Gongsun Yuji buru-buru menjawab. Bagus, bagus. Ekspresi Gongsun Yan menjadi sangat rileks saat mendengar perkataan Gongsun Yuji. Bagaimanapun juga, uang masih sangat penting bagi Gongsun Yan. Jika tidak ada uang, situasinya mungkin lebih berbahaya. Ayah, apa yang terjadi? Gongsun Yuji duduk di sofa dan bertanya pada Gongsun Yan dengan gugup. Apa lagi yang mungkin terjadi? Xuanyuan Tuo dan Fendi Zanders pasti bergandengan tangan untuk menjebakku. Xuanyuan Tuo lebih tahu dari siapapun bahwa pendukung terbesarku adalah Luo Ya, jadi dia meninggalkan kakekmu dan ibumu di belakangku. Dalam hal ini, Luo Ya akan kehilangan kepercayaan padaku. Jika aku tidak mendapat bantuan Luo Ya, aku tidak akan menjadi lawan Fendi Zanders sama sekali. Gongsun Yan berkata tanpa ekspresi. Ayah, apa maksudmu mengatakan bahwa sekarang Loya sudah menyerah pada kita? Gongsun Yuji berteriak dengan mata terbuka lebar. Kami tidak hanya menyerah, sekarang Luoya juga mungkin mengirim orang untuk datang dan membunuhku. Ekspresi wajah Gongsun Yan sangat tidak berdaya. Ini. Untuk beberapa saat, Gongsun Yuji tercengang, duduk di sofa dalam keadaan linglung dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya, karena dia tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. Tidak hanya orang Yamen dan Fendi Zanders yang mengejar dan membunuh mereka, kini bahkan Rockefeller pun berencana menyerang mereka. Ini hanya dikepung dari semua sisi. Ayah, karena kamu tidak membunuh ibu dan kakek, kita bisa pergi ke Luo Ya untuk menjelaskan ini. Setelah Gongsun Yuji ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan cemas kepada Gongsunya. Menjelaskan. Setelah mendengar kalimat ini, Gongsun Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dan kemudian berkata dengan ringan, apakah kamu menganggap semuanya terlalu sederhana? Apakah kamu pikir aku sudah menjelaskan hal ini? Akankah Luo Ya mempercayaiku? Dan kamu tidak tahu Luo Ya sama sekali, dia sama sekali tidak mau mendengarkan penjelasanku. Gongsun Yuji bertanya dengan suara rendah.
Ngomong-ngomong, aku tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik sekarang, kata Gong Sun Yan tanpa ekspresi. Saya tidak menyangka hanya Fendi Zanders yang akan mendorong keluarga Gong Sun kita ke dalam situasi ini. Jika saya tahu ini masalahnya, saya seharusnya menyingkirkan Fendi Zanders ini sebelum Fendi Zanders datang ke Yangcheng, dan tidak akan ada yang seperti itu. Banyak hal seperti sekarang. Tanda seru petik 2. Gong Sun Yuji mengertakkan gigi dan berkata, kamu sudah bilang, ini bagaimana jika tidak ada obat penyesalan di dunia ini? Saat ini, Gong Sun Yan jelas jauh lebih tenang dibandingkan Gong Sun Yuji. Tuan Gong Sun, seseorang masuk ke dalam mansion. Pada saat ini, seorang penjaga bergegas masuk ke villa, dan meneriaki Gong Sun Yan dengan ekspresi bersemangat. Apa katamu? Setelah mendengar kata-kata penjaga itu, Gong Sun Yan langsung membeku, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. 4 orang menerobos masuk secara paksa, dan orang-orang ini tampaknya adalah pejuang. Penjaga itu buru-buru menjawab. Gong Sun Yan ragu-ragu sejenak, lalu segera bergegas ke ruang pemantauan, dan kemudian melihat situasi di luar. Ketika Gong Sun Yan melihat Fendi Zanders, dia berbalik dan menamparkan wajah Gong Sun Yuji dengan keras, lalu menatap matanya dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Kamu bahkan tidak peduli jika kamu diikuti. Tahukah kamu? Aku. Gong Sun Yuji menutupi wajah besarnya, dengan ekspresi yang sangat bersalah di wajahnya, dan tergagap, aku sangat berhati-hati selama ini, aku bahkan tidak mengenal seseorang itu mengikutiku. Kamu, berhasil saja tidak cukup, tetapi lebih banyak gagal. Gong Sun Yan mengertakkan gigi dan mengutuk, lalu menoleh dan berkata kepada penjaga di sampingnya, beritahu orang-orang di bawah komandomu bahwa kamu harus menghentikan orang-orang ini demi aku, apapun yang terjadi. Jika Anda benar-benar tidak bisa menghentikan mereka, maka tunda saya sebentar. Gaji korban luka digandakan ditambah 500.000 biaya pengobatan, dan korban meninggal langsung diberikan uang pensiun sebesar 20 juta. Oke, aku mengerti. Penjaga itu mengangguk tanpa berpikir. Pasalnya, kondisi yang ditawarkan Gong Sun Yan saat ini begitu menarik sehingga tidak ada yang bisa menolak. Bukankah mereka menjadi tentara bayaran hanya demi uang? Jadi selama uangnya ada, maka tidak ada masalah. Tapi Gong Sun Yan menyipitkan matanya dan menatap Fendi Zanders di layar dengan ekspresi sangat marah di wajahnya. Akhir bab ini. Bab 2055. Bab 2056 bukan lawan kerutan di dahi kapten penjaga tampak sedikit mereda. Karena dia merasa menghadapi situasi seperti itu, Fendi Zanders pasti akan mati. Tapi di detik berikutnya, semua orang yang hadir tercengang di tempat, dengan ekspresi sangat ketakutan di wajah mereka. Karena mereka menemukan bahwa peluru yang mereka tembakkan sepertinya memiliki mata, namun tidak satu pun yang terbang menuju posisi Fendi Zanders, melainkan semuanya mengenai posisi di samping Fendi Zanders. Apa yang terjadi di sini? Ekspresi wajah semua orang agak bingung. Jangan diam, teruslah menembak. Kapten penjaga berteriak dengan mata terbuka lebar. Setelah mendengar apa yang dikatakan kapten penjaga, semua orang buru-buru mengangkat senjata dan mengarahkan ke posisi Fendi Zanders dan menembak dengan liar. Pada saat ini, orang-orang ini tahu di dalam hati bahwa mereka mungkin tidak dapat membunuh Fendi Zanders bahkan jika mereka menembak mereka, tetapi mereka juga tahu bahwa jika tidak ada cara untuk menghentikan Fendi Zanders sekarang, mungkin merekalah yang mati, jadi mereka tidak punya pilihan lain sama sekali. Dah. Senapan di tangan penjaga itu menyemburkan api, dan peluru yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju posisi Fendi Zanders lagi. Ekspresi wajah Fendi Zanders tampak agak menghina. Dengan lambaian ringan tangan kanannya, cahaya keemasan menyelimuti tubuh Fendi Zanders. Ketika peluru menyentuh cahaya keemasan, rasanya seperti menyentuh dinding yang tidak bisa dihancurkan. Tidak ada cara untuk melukai Fendi Zanders dan Ye Yao Yao Suan Yuan Tuo serta orang lain di belakang Fendi Zanders. Pemandangan saat ini sungguh terlalu aneh, peluru yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju posisi Fendi Zanders pada saat yang bersamaan, tetapi peluru tersebut tidak dapat menembus topeng tipis sama sekali. Para penjaga menarik pelatuknya seolah-olah mereka gila, tetapi tidak peduli bagaimana mereka menembak, cahaya di depan Fendi Zanders tidak bergerak sama sekali, itu bahkan lebih menakutkan daripada pelindung tubuh terkuat di dunia. Kapten, pelurunya hilang. Pada saat itu, seorang penjaga menoleh dan berteriak kepada kapten penjaga. Apa? Tidak ada peluru.
Kapten penjaga langsung tertegun setelah mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya sangat terkejut. Orang ini hanyalah monster, peluru tidak berpengaruh sama sekali. Ya, Kapten, pasti tidak akan berhasil seperti ini. Kapten, cepat pikirkan caranya. Beberapa penjaga lainnya berteriak dengan mata melotot. Untuk sesaat, pemandangan menjadi sangat kacau, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Ekspresi wajah Fendi Zanders sangat tenang, dan dia terus berjalan maju dengan beberapa langkah. Kapten, dia ada di sini, apa yang harus kita lakukan? Seorang penjaga berteriak sekeras-kerasnya. Kapten penjaga menatap posisi Fendi Zanders dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Siapa orang ini? Kapten penjaga mengertakkan gigi dan menghela nafas. Kapten penjaga ini telah menjadi tentara bayaran di luar negeri selama bertahun-tahun, jadi dia juga berhubungan dengan banyak prajurit, tetapi dia belum pernah melihat prajurit seperti Fendi Zanders. Kekuatan Fendi Zanders sungguh menakutkan. Bahkan peluru pun tidak bisa melukainya. Saat ini, para penjaga ini memegang senapan asli, dan kekuatan mereka sangat mencengangkan. Jangankan orang biasa, bahkan seorang ahli bela diri kuno pun tidak akan mampu bertahan dari serangan senjata seperti itu. Kapten, pikirkanlah dengan cepat. Pada saat ini, beberapa penjaga telah mengosongkan peluru di senjata mereka, dan meneriaki kapten penjaga sekeras-kerasnya. Jangan bicara omong kosong, bukankah kamu masih punya pistol ketika kehabisan peluru? Terus tembak, teriak kapten penjaga dengan mata terbuka lebar. Setelah semua orang mendengar kata-kata kapten penjaga, ekspresi wajah mereka tampak sedikit tidak berdaya, tetapi mereka tidak punya cara yang lebih baik selain terus menembak. Dah. Peluru yang tak terhitung jumlahnya dengan gila-gilaan terbang menuju posisi Fendi Zanders lagi. Suan Yuan Tuo dan Ye Yao Yao berdiri di samping Fendi Zanders, dengan ekspresi sangat gugup di wajah mereka. Meskipun mereka mengetahui kekuatan Fendi Zanders di dalam hati mereka juga tahu bahwa Fendi Zanders pasti punya cara untuk menahan peluru tersebut. Namun dalam menghadapi situasi seperti itu, setiap orang normal akan merasa sangat gugup, karena peluru yang ada terlalu banyak, dan jika tidak hati-hati bisa langsung terbentur saringan. Namun, Fendi Zanders masih memiliki wajah yang tenang, berjalan maju melawan peluru yang sangat banyak. Setengah menit kemudian, para penjaga berhenti menembak pada saat yang sama, karena mereka merasa tidak ada gunanya menembak saat ini, dan mereka mungkin juga menyimpan beberapa peluru untuk menyelamatkan nyawa mereka. Kenapa kalian semua berhenti? Api. Apa yang kalian lakukan berdiri di sana? Setelah melihat semua orang berhenti menembak, kapten penjaga berteriak kegirangan dengan mata terbuka lebar. Kapten, kita tidak bisa menghentikan orang ini meskipun kita melepaskan tembakan, atau lupakan saja. Seorang penjaga berkata dengan hati-hati. Kamu. Kapten penjaga tampak sedikit tidak berdaya setelah mendengar kalimat ini, tetapi setelah menarik napas dalam-dalam, dia tidak mendesak orang-orang ini untuk terus menembak, karena dia tahu di dalam hatinya bahwa apa yang dikatakan orang-orang ini benar. Peluru ini tidak akan melukai sama sekali. Tanpa Fendi Zanders, terus menembak tidak lebih dari membuang-buang peluru. Ketika penjaga berhenti menembak, Suan Yuan Tuo tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Fendi Zanders, dan kekagumannya pada Fendi Zanders melampaui kata-kata. Ye Yao Yao juga melihat ke arah Fendi Zanders, dan baru sekarang dia tahu betapa menakutkannya kekuatan seorang pejuang seperti Fendi Zanders, bahkan tuannya tidak dapat melihat bagaimana dia bisa menahan serangan yang begitu mengerikan. Fendi Zanders terus berjalan ke depan, mengabaikan para penjaga. Dan para penjaga itu melihat posisi Fendi Zanders dengan mata tumpul, untuk beberapa saat tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak berani mengambil tindakan apapun sekarang, dan tidak ada yang berani bernapas dengan keras, karena mereka semua khawatir jika membuat marah Fendi Zanders, akhirnya akan sangat menyedihkan, sehingga mereka hanya bisa memilih untuk menonton Fendi Zanders tanpa daya. Feng masuk ke villa. Tentu saja, kapten penjaga tidak berdamai. Bagaimanapun juga, kondisi yang ditawarkan oleh Gong Sun Yan masih sangat menarik, namun ia tidak berdaya, karena level seni bela diri kunonya sangat rendah, dan ia sama sekali tidak bisa menjadi lawan Fendi Zanders. Ada ratusan orang di mansion saat ini, tapi suasananya sangat sepi. Di sisi lain, Gong Sun Yan di ruang pemantauan sudah mengetahui apa yang terjadi di luar. Ekspresi wajah Gong Sun Yan dan Gong Sun Yuji sangat luar biasa, dan ini pertama kalinya mereka berdua mengalami pemandangan seperti itu. Ayah,
Bagaimana kekuatan Fendi Zanders bisa begitu menakutkan? Gongsun Yuji menoleh untuk melihat Gongsun Yan, dan bertanya pada Gongsun Yan dengan gemetar. Akhir bab ini. Bab 2057. Bab 2057 uang bukanlah masalah, Anda bertanya kepada saya, siapa yang akan saya tanyakan? Gongsun Yan menatap dan menjawab dengan kasar. Ayah, Fendi Zanders akan segera memasuki villa, kamu harus segera memikirkan caranya. Gongsun Yuji menunjuk ke layar dan berteriak. Setelah mendengar kata-kata ini, Gongsun Yan dengan cepat melihat ke layar di depannya. Dia menemukan bahwa para penjaga telah melepaskan perlawanan mereka saat ini, dan Fendi Zanders masuk ke villa tanpa hambatan. Kelompok sampah ini, aku memberi mereka begitu banyak uang, mereka bahkan tidak bisa melakukan ini dengan baik, mereka tidak berharga. Gongsun Yan menyipitkan matanya dan berteriak, lalu mengeluarkan walkie-talkie, menemukan nomor dan memutarnya. Kapan helikoptermu akan tiba? Setelah pihak lain menjawab telepon, Gongsun Yan berteriak penuh semangat dengan mata terbuka lebar. Bos Gongsun, pihakku sudah mencapai kecepatan tercepat, tapi setidaknya itu akan memakan waktu 5 menit. Pihak lain tergagap kembali. 5 menit. Gongsun Yan terlihat sedikit marah setelah mendengar kalimat ini, namun dia tidak melanjutkan mengatakan apapun, melainkan langsung menutup telepon. Ayah, kita mungkin tidak akan bertahan 5 menit. Gongsun Yuji berkata kepada Gongsun Yan dengan suara rendah. Jika kamu tidak bisa bertahan, kamu harus bertahan. Jawab Gongsun Yan kosong, lalu mengambil walkie-talkie dan berteriak, sekarang biarkan orang-orangmu bertahan selama 5 menit, selama mereka bisa bertahan selama 5 menit, tidak peduli apakah Fendi Zanders masih hidup atau terluka, semua orang akan memberi lebih banyak padamu. Anda mendapat 10 juta dolar sebagai hadiah. Bos Gongsun, kami benar-benar tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kami telah menggunakan semua metode yang kami bisa, tetapi kami tidak dapat menghentikan Fendi Zanders sama sekali. Meskipun kapten penjaga juga menginginkan uang, dia juga tahu bahwa tidak mungkin menghentikan Fendi Zanders hanya dengan mengandalkan mereka. Setelah mendengar perkataan kapten penjaga, Gongsun Yan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, bagaimana kalau ini, 20 juta untuk setiap orang, 30 juta untuk orang mati, dan 100 juta untukmu. Menit. Bos Gongsun, ini uang yang banyak. Kapten penjaga tidak mengira Du Gongsun Yan akan begitu murah hati. Jangan bicara omong kosong, selama Anda bisa menghentikan Fendi Zanders selama 5 menit, uang bukan masalah, mengerti maksudku? Gongsun Yan berteriak emosional. Dimengerti, mengerti. Kapten penjaga tidak punya cara untuk menolak godaan 100 juta dolar, jadi dia buru-buru mengangguk setuju. Panggilan. Setelah Gongsun Yan meletakkan walkie-talkie, dia menghela nafas panjang, lalu menoleh dan berkata kepada Gongsun Yuji, mari kita tunggu di atap sekarang, Tuan Wu seharusnya sudah tiba di atap. Ayah, sudahkah? Kamu memanggil Tuan Wu sendirian? Gongsun Yuji bertanya setelah ragu-ragu sejenak. Saya khawatir seseorang akan mengungkapkan lokasi saya, jadi saya hanya memberitahu Anda dan Tuan Wu, tetapi saya tidak menyangka Fendi Zanders akan menemukan saya pada akhirnya. Gongsun Yan berkata dengan suara rendah sambil berjalan menuju luar rumah. Setelah mendengar perkataan Gongsun Yan, Gongsun Yuji terlihat sedikit malu, dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Di sisi lain, Fendi Zanders sudah berjalan ke posisi kurang dari 100 meter dari villa. Saudaraku, sekarang aku punya kesempatan untuk mengubah nasib keluargamu. Bos Gongsun baru saja memberitahuku bahwa selama kita bisa menghentikan orang ini selama 5 menit, kita akan memberi kita masing-masing 20 juta dolar AS sebagai hadiah. Jika kamu mati jika kamu terluka atau terluka, uangnya akan berlipat ganda, dan Penatua Gongsun secara pribadi akan memberikan uang ini kepada keluargamu. Kapten penjaga berteriak penuh semangat dengan mata terbuka lebar. Para penjaga yang hadir tercengang setelah mendengar kalimat ini. Tapi tidak ada yang bergerak, dan ekspresi wajahnya tampak sedikit kusut. Saudaraku, mengapa kita meninggalkan rumah kita dan menjadi tentara bayaran? Bukankah kita hanya ingin membuat hidup lebih mudah bagi keluarga kita? Hidup kita tidak ada harapan, dan karena kita memilih untuk menempuh jalan ini itu berarti kalian semua siap untuk menukar nyawamu dengan uang, dan sekarang ada peluang besar di depan kita. Selama kamu bisa menghentikan orang ini selama 5 menit, kamu bisa membuat istri, anak, dan orang tuamu menjalani hidup seumur hidup. Uang.
Kapten penjaga terus berteriak setelah melihat tidak ada satupun penjaga yang merespon. Kaptennya benar. Karena kita semua memilih menjadi tentara bayaran, mengapa kita takut mati? Benar. Jika aku takut mati, aku tidak akan menjadi tentara bayaran. Tidak bisakah aku beternak babi di rumah? Emosi semua orang sepertinya tergerak, dan mereka berteriak sekeras-kerasnya. Ini kesempatan terakhir kita. Jika kamu ingin menghasilkan uang, ikuti aku. Jika kamu ingin bertahan hidup, kamu berdiri di tempatmu sekarang. Aku tidak menyalahkanmu. Untuk mendapatkan uang yang dijanjikan Gong Sun Yan, Kapten mengertakkan gigi dan bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Penjaga lainnya juga mulai bertindak satu demi satu. Mereka yang memiliki peluru mengangkat senjatanya dan menembak ke arah Fendi Zanders, sedangkan mereka yang tidak memiliki peluru langsung memilih menggunakan tubuhnya untuk menghalangi jalan Fendi Zanders. Tujuan mereka saat ini bukanlah untuk membunuh Fendi Zanders atau melukai Fendi Zanders sama sekali. Tujuan mereka adalah mencoba menunda waktu selama 5 menit. Selama waktunya habis, mereka bisa mendapatkan pahala. Para penjaga ini adalah penjahat serius, dan di mata mereka, tidak ada yang lebih penting daripada uang. Jika mereka memiliki cara lain untuk bertahan hidup dalam masyarakat ini, mereka tidak akan pernah menempuh jalan ini. Karena mereka memilih menjadi tentara bayaran, mereka sudah meremehkan hidup dan mati. Sederhananya, ketika uang sudah tersedia, segala hal lainnya mudah untuk dibicarakan. Dan mereka semua tahu bahwa Fendi Zanders datang ke sini hari ini untuk membunuh Gong Sun Yan. Jika mereka tidak menghentikan Fendi Zanders, tidak ada yang akan membayar mereka, dan mereka hanya dapat melakukannya secara gratis selama jangka waktu ini. Bahkan mereka yang terluka mungkin tidak mendapatkan biaya pengobatan, yang jelas tidak dapat mereka terima. Untuk sesaat, para penjaga yang sudah tenang bergegas menuju posisi Fendi Zanders dengan mata merah seolah-olah mereka telah dipukuli dengan darah ayam. Saat ini, mereka telah sepenuhnya mengesampingkan hidup dan mati mereka sendiri, dan apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka adalah mendapatkan lebih banyak uang untuk keluarga mereka sehingga keluarga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Ye Yao Yao tidak menyangka para penjaga ini berani menyerang Fendi Zanders, dan ekspresi wajah mereka tampak sedikit bingung. Karena dia benar-benar tidak dapat memahaminya, orang-orang ini baru saja melihat dengan jelas kekuatan Fendi Zanders, tetapi mengapa mereka bergegas maju? Apakah orang-orang ini benar-benar tidak takut mati? Ye Yao Yao berbisik.